Bab 1169. Makan, 10 kati ini milikmu. Melihat ekspresi serius warrior yang, Lian Ye ragu-ragu, lalu berbalik untuk melihat seseorang di kejauhan di sampingnya. Orang itu mengangguk, lalu pergi. Di kejauhan, ketika Jison Song mendengar kata-kata warrior yang, dia tertegun sejenak, lalu dia menggaruk telinganya dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Bolehkah kamu mengatakannya lagi?" Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Jison Song. Pupil Jison Song mengecil. Dia tidak menyangka warrior yang akan menembak tanpa basa-basi, dan kecepatannya sangat cepat, bahkan dia hanya bisa melihat jejak bayangan kabur. Karena lengah, pria bermata satu itu tidak bisa menghindar, dia hanya bisa menebas dengan pisau tajam. Warrior yang tidak mengelak atau menghindar, dan membiarkan pisau besar lawan menebas kepalanya, sambil meninju dada lawan. Ding! Bang! Warrior yang tidak bergerak, tetapi Jison Song langsung membungkuk dan terbang keluar. Tetapi detik berikutnya, warrior yang tiba-tiba muncul di depan Jison Song lagi. Pria bermata satu itu terkejut dan menebas lagi, tetapi warrior yang masih tidak bergerak, langsung menonjok. Ding! Ops! Warrior yang tetap tidak bergerak, sementara Jison Song memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia terbang keluar. Saat Jison Song baru saja terbang, warrior yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan aneh, lalu tangan kanannya meraih tenggorokan Jison Song dan membantingnya ke tanah. Bang! Tanah retak, dan kepala Jison Song masuk langsung ke tanah. Kurang dari 3 detik dari tembakan warrior yang sampai akhir pertempuran, begitu banyak orang di lapangan masih tercengang saat ini. Di kejauhan, pasukan bermata satu sadar saat ini, dan mereka akan menyerang sekarang, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pasukan bermata satu dan berkata, "Aku akan membuat kepalanya meledak jika maju selangkah." Pasukan bermata satu berubah ekspresi mereka tidak berani maju. Warrior yang mengangkat pria bermata satu, menginjakkan kaki kanannya di diafragma pria bermata satu itu, lalu berbalik untuk melihat Lian Ye. Lian Ye mengangguk sedikit, lalu, seorang pria melambaikan tangan kanannya, dan baskom muncul di samping kepalanya Jison Song, di baskom besar. Bau aneh di dalamnya membuat pria bermata satu itu langsung muntah. Warrior yang mengangkat dagunya dan berkata, "Makan, makan, kurang 1 tetes, aku akan memenggal kepalamu." Kemudian wajah Jison Song berubah, dia ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Kakak, aku, Jison Song, akui kekalahan, tolong bermurah hati." Pada saat ini, Lian Ye berjalan ke arah warrior yang dan berkata, dia dijuluki bermata satu, kami semua suka memanggilnya pria tidak tahu budi. Dia bukan ketua pasukan dari pasukan bermata satu sebelumnya. Saat itu, namanya pasukan mercenari bukan pasukan bermata satu, tetapi grup mercenari angin-angin. Dia adalah saudara yang diakui oleh grup pasukan angin-angin ketua pasukan, tetapi pada akhirnya dia dan istri bosnya membunuh ketua pasukan mercenari. Pada akhirnya, untuk memonopoli pasukan mercenari, dia bahkan memperkosa Ronald Ma secara bergiliran bersama dengan 100 orang lebih. Orang ini kejam dan tidak bermoral, dan dia tidak punya batasan apapun dalam bertindak, jadi dia tidak bisa dibiarkan hidup. Mendengar ini, warrior yang segera menepis beberapa pikiran di benaknya, lalu menatap Jison Song dan berkata, "Makan. 10 pon ini adalah milikmu." Wajah Jison Song berubah suram dan berkata, "Saudaraku, apakah harus dilakukan separah ini?"
Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku melakukan sesuatu tergantung orangnya. Dan terhadap kamu, aku pikir perlu untuk bersikap begitu kejam. Karena, jika kami tidak memiliki kekuatan, nasib kami pasti 10 kali lebih sengsara daripada apa yang kamu hadapi sekarang. Aku tidak memiliki hobi menyiksa orang, tetapi, aku suka membalas persis perlakuan orang padaku. Sekarang, mulailah makan. Mengatakan itu, warrior yang perlahan mengerahkan kekuatan pada kaki kanannya, dan wajah Jisun Song tiba-tiba menjadi sakit. Bunuh dia. Pada saat ini, Jisun Song meraung. Dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas, sebuah energi pedang melintas di lapangan, dan kepala setengah kaisar yang hendak menembak di kejauhan langsung terbang keluar, darah muncrat seperti kolom. Warrior yang melirik ke arah pasukan bermata satu itu dan berkata, jangan bergerak, siapapun yang bergerak akan mati. Wajah pasukan bermata satu berubah, dan mata semua orang penuh kejutan dan ketakutan. Membunuh setengah kaisar dengan satu pedang, kekuatan ini terlalu menantang surga. Warrior yang mengabaikan semua orang, menatap Jisun Song, dan berkata, beri dia makan. Mendengar kata-kata warrior yang, Lian Ye melambaikan tangan kanannya di kejauhan, tiba-tiba, seorang pria maju, lalu mengangkat baskom dan memberikannya kepada Jisun Song. Hentikan! Jisun Song berteriak, hentikan, hentikan. Tentu saja tidak berhenti. Di bawah perhatian semua orang, pria bermata satu diberi makan. Setelah sekitar 1/4 jam, baskom itu sudah kosong. Ger. Pada saat ini, Jisun Song cegukan, dan sebagian dari apa yang baru saja dia telan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Jisun Song tidak berbicara, hanya menatap warrior yang tidak ada kebencian di matanya. Dia sangat tenang, seolah-olah dia tidak memakan 10 pon kotoran tadi. Warrior yang memandang Jisun Song, tersenyum ringan, dan berkata, apakah kamu berpikir tentang bagaimana membalas dendam padaku di masa depan? Wajah Jisun Song tiba-tiba berubah, dan kemudian ada sedikit permohonan di matanya, dan berkata, saudaraku, aku salah. Akulah yang menyinggungmu dengan tidak tahu diri. Sekarang, aku telah dihukum. Aku bersedia membawa pasukan bermata satu untuk mengikuti kakak dan melayani kakak. Akting yang bagus. Warrior yang berkata, sayangnya, aku tidak termakan trik kamu. Warrior yang suaranya terdengar, Jisun Song tahu bahwa tidak ada kemungkinan hidup, dan wajahnya langsung berubah menjadi mengerikan, dan dia berkata dengan kesal, aku. Jet. Sebelum Jisun Song selesai berbicara, sebuah cahaya pedang melintas, dan kepala Jisun Song langsung terpisah dari lehernya. Menarik pedangnya, warrior yang menoleh untuk melihat pasukan bermata satu di kejauhan, dan berkata, yang menyerah hidup, yang tidak menyerah mati. Lian Ye melambaikan tangan kanannya. Di lapangan, orang-orang dari aliansi pedang segera mengepung orang-orang dari pasukan bermata satu. Tanpa meleset dari dugaan, di bawah tatapan warrior yang, semua orang di lapangan menyerah. Karena satu orang tidak mau dan dia melarikan diri, dan dia langsung terbunuh oleh pedang. Semua orang tidak ingin mati. Setelah semua orang menyerah, warrior yang berkata, masuk kota. Kota Luoyun kecil, hanya dapat menampung ratusan ribu orang, tetapi bagi warrior yang mereka untuk saat ini sudah cukup. Hampir tidak ada orang di kota, jika ada, hanya beberapa pendekar hitam yang usianya hampir habis karena kekurangan energi spiritual. Setelah memasuki kota, di bawah komando dan pengaturan Lian Ye, semuanya beres, dan semua orang dibagikan pekerjaan dengan tertib,
ini membuat banyak orang lebih bisa menerima Lian Ye. Ini juga membuat warrior yang sangat puas. Di aula yang agak kasar, warrior yang duduk di kursi, dan di depannya adalah Lian Ye. Aku tidak tahu ada apa Master Pedang memanggilku, kata Lian Ye. Ada sedikit rasa hormat dalam suaranya, dia pintar, dan ada banyak hal yang tentu saja dia tahu bagaimana melakukannya. Warrior yang menunjuk kursi di seberangnya dan berkata, "Duduk." Lian Ye ragu-ragu sejenak, lalu duduk di kursi. Warrior yang menatap Lian Ye untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Nona Ye, kamu adalah orang yang cerdas. Dari semua orang, jujur saja, hanya kamu yang bisa menarik perhatianku. Sekarang, mari kita bertukar pikiran dengan tulus." Lian Ye merenung sedikit, lalu berkata, "Oke." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Rencana apa yang Nona Ye miliki untuk masa depan?" "Aku ingin tahu pikiran sebenarnya Nona Ye, Gel." Setelah terdiam beberapa saat, Lian Ye berkata, "Aku tidak punya rencana khusus, aku hanya ingin hidup baik dengan orang-orang yang mengikuti sebelumnya." Warrior yang bangun dan berkata, "Dunia ini adalah sangkar yang menahan semua orang di penjara. Bahkan jika mencapai pendekar kaisar, juga tidak dapat menerobos dunia ini. Dan Nona Ye juga seharusnya tahu bahwa energi spiritual di dunia ini sebenarnya telah mencapai titik di mana hampir habis. Setelah energi spiritual benar-benar habis, semua orang akan mati, dan tidak ada yang akan selamat. Masalah ini, Nona Ye tidak keberatan." Lian Ye menatap warrior yang dan berkata, "Apa yang ingin Master Pedang katakan?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Apakah Nona Ye pernah berpikir untuk meninggalkan dunia ini?" Lian Ye tiba-tiba berdiri, menatap warrior yang lama, dia berkata, "Bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan kepada Master Pedang?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Tanyakan." "Apakah ada seseorang di belakang Master Pedang?" Lian Ye bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di dunia ini, aku sendirian, tanpa pendukung." Lian Ye terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Dari mana Master Pedang berasal?" Warrior yang menatap Lian Ye, lalu berkata, "Dari dunia luar." Pupil Lian Ye tiba-tiba menyusut, menatap lama warrior yang, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pertanyaan terakhir, tujuan pembentukan aliansi pedang dari Master Pedang adalah menjadi faksi kekuatan berlian ke-6. Warrior yang terkekeh, lalu berkata, "Apa gunanya menjadi orang nomor 1 di dunia ini? Tujuanku adalah membawa semua orang keluar dari dunia ini. Nona Ye juga seharusnya ingin melihat dunia luar." Lian Ye mengepalkan tangannya dan berkata, "Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang bisa keluar. Itu karena aku tidak datang." Warrior yang menatap langsung ke arah Lian Ye dan berkata, "Sekarang, aku di sini." Setelah waktu yang lama, Lian Ye perlahan berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Aku, Lian Ye, akan mengikuti Master Pedang sampai mati." Warrior yang membantu Lian Ye berdiri dan berkata, "Karakterku tidak cocok untuk mengurus aliansi pedang, tapi kamu sangat cocok. Di aliansi pedang, banyak orang hanya puas dengan status quo, dan aku harap kamu bisa mengubah ini." "Ya, aku harap semua orang dapat meningkatkan kekuatan menjadi pendekar suci dan setengah kaisar secepat mungkin. Mereka yang terlalu lemah bukan hanya tidak dapat bertahan hidup di dunia ini, tetapi juga di wilayah luar." Dengan itu, warrior yang menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin mendarat di depan Lian Ye sambil berkata, "Di dalamnya ada batu kecubung yang tadi aku peras dari Sekte Suantian, dari 5.000,
aku simpan 1.000, dan sisanya 4.000 terserah pengaturanmu. Liani Ye tidak menolak dan menerima cincin penyimpanan. Sekarang banyak barang di kota membutuhkan batu kecubung, 4.000 keping, ini sebenarnya sedikit kurang. Warrior yang menambahkan, sekarang ada 2 hal. Pertama, setiap orang harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Aku akan melepaskan nadi spiritual nanti, dan mereka yang memiliki kualifikasi baik, atau mereka yang ingin menerobos, kamu bisa bagikan batu kecubungnya, biarkan mereka terobos dulu. Mengenai metodenya, kamu atur sendiri. Kedua, bantu aku menanyakan satu benda. Nama benda ini, peta pedang galaksi. Peta pedang galaksi. Liani Ye terkejut, Master Pedang, apakah kamu mencari peta pedang galaksi? Bersambung.